Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia. Tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana kabarnya sahabat Opini semua? Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke sahabat Opini, kali ini saya akan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai sahur anti ngantuk, tips dan manfaat yang jarang diketahui. Siapa nih yang di sini kalau misalkan abis sahur kayak pengen tidur lagi atau bahkan seharian badan kita tuh kayak lemas atau bahkan sering ngantuk? Pasti kebanyakan mengalami seperti itu ya. Jangan khawatir karena di episode kali ini kita bakal membahas mengenai sahur yang gak bikin ngantuk dan gak bikin lemes. Oleh karena itu telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat spesial, yaitu ada Kak Fitri. Nah, beliau ini merupakan salah satu mahasiswi di Institut Al-Farabi Pangandaran dengan jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Kak Fitri. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Fitri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah ya Kak. Nah, untuk puasanya sejauh ini apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Masya Allah, karena kan wanita itu pasti ada aja lah halangannya gitu ya betul. untuk menunaikan ibadah full selama bulan Ramadan seperti itu. Alhamdulillah masih lancar ya Kak ya? Alhamdulillah masih lancar. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, Kakak itu kan merupakan salah satu mahasiswi ya? Iya betul. Apakah ada kesibukan lain selain menjadi mahasiswi nih di Stitnu? Alhamdulillah selain saya sebagai mahasiswi BKPI Ya, semester betul. 4 sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga sebagai santri di Santri, ya. Pondok Pesantren Babakan Jamanis Parigi. Kemudian kesibukan lainnya mungkin alhamdulillah juga saya diberi kepercayaan untuk mengajar di MA Jamanis sebagai guru PKN dan juga staf TU. Masya Allah. Nah, jadi Kak Fitri ini selain menjadi mahasiswa, Iya. menjadi seorang santri dan seorang pengajar juga ya Kak ya. Nah, tema kali ini kan berbicara mengenai sahur anti ngantuk ya Kak. Iya betul. Nah, apa sih sebenarnya hukum dan keutamaan sahur dalam Islam gitu Kak? Boleh jelaskan sedikit? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin allazi habbana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ya Kak. Iya, Alhamdulillah gitu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang Ramadan ya Kak, alhamdulillah gitu, pada kesempatan tahun ini gitu kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan tentunya. Betul, Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Pastinya setiap umat muslim sangat menanti-nanti gitu. Betul kan sekali, Kak. dengan adanya bulan Ramadan ini gitu. Apalagi kan kalau misalkan buka puasa tuh pasti banyak sekali memburu takjil-takjil Betul, gitu kan ya. Seperti itu. Dan banyak sekali amalan-amalan di bulan suci Ramadan gitu yang bisa kita lakukan gitu. Dan setiap amal kebaikan yang kita lakukan, insya Allah Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Begitupun sebaliknya Kak, apabila kita melakukan sebuah kemaksiatan atau dosa, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa tersebut. Nah, salah satu amalan di bulan suci Ramadan yaitu dengan melaksanakan sahur. Iya, Ya. betul. Banyak mungkin orang yang menyepelekan sahur gitu karena memang malas untuk bangun gitu kan. Jadi ya terkadang mungkin melaksanakan puasa tapi tidak sahur. Tapi di balik sahur tersebut ada banyak sekali kenikmatan dan juga keistimewaan tentunya. Berbicara tentang hukum sahur nih ya Kak.
Menurut pandangan Islam, karena kan kita menganut mazhab Imam Syafi'i gitu. Betul. Kan ya Kak. Ya. Menurut Imam Syafi'i dan juga Hambali, bahwasanya hukum melaksanakan sahur itu adalah sunnah muakkad. Sangat dianjurkan ya Kak ya. Sangat dianjurkan gitu. Kalau cek bahasa Sunda nama dibangetkan gitu ya Kak. Mohon. Dikekehkan gitu. Mohon. Iya, betul. sangat dikekehkan gitu. Nah, terus kenapa kok bisa dihukumi sunnah muakkad gitu ya kan? Nah, jadi kalau misalkan dipikir secara logika gitu ya, kalau misalkan kita melaksanakan puasa tapi tidak sahur, otomatis ketika siang hari badan kita bakal lemas, betul? Betul. Ya, betul. Terus energi kita juga bakalan terkuras mungkin. Betul, ya. iya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi hukum sahur di bulan Ramadan itu adalah sunnah muakkad. Di balik sahur tersebut ada banyak sekali keberkahan gitu kan ya. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat begitu banyak keberkahan gitu. Jadi kan udah tertera jelas ya Kak di hadis gitu, bahwasanya ketika kita melaksanakan sahur insya Allah akan mendapatkan begitu banyak keberkahan gitu. Nah kemudian dari hadis tersebut juga ada yang mengatakan bahwasanya keberkahan itu ada dua golongan. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami gitu, keberkahan yang dimaksud tersebut itu ada dua golongan, ada 2 poin ya. Untuk poin yang pertama itu adalah keberkahan di dunia. Yaitu berupa apa? Yaitu berupa tenaga supaya kita bisa kuat melaksanakan puasa di siang hari. Itu. Dan untuk poin yang kedua itu ada keberkahan di akhirat. Berupa apa? Yaitu berupa pahala yang insya Allah akan diberikan di akhirat kelak sebagai sebagai bonus gitu ya Kak. Karena kita sudah melaksanakan sunnah mengerjakan sahur. Jadi ketika kita melaksanakan sahur nih Kak Ibay gitu kan, ada banyak sekali keistimewaan gitu. Salah satunya itu adalah bahwasanya makanan yang kita santap ketika sahur itu insya Allah tidak akan dihisap di hari akhirat kelak. Masya Allah gitu. ya Kak ya. Karena kan pada dasarnya setiap makanan yang kita santap itu nantinya di akhirat bakalan dihisap. Iya betul, gitu. dipertanggungjawabkan. Iya, ya, Kak, ya. dipertanggungjawabkan, betul sekali. Tapi ini beda gitu kan. Tidak akan dipertanggungjawabkan atau dihisap. Tapi makanan tersebut gitu kan tidak akan dihisap dengan catatan makanan tersebut itu halal. Betul. Jadi jangan kena-kena ada makanan yang kita santap itu tidak akan dihisap. Jadi boleh mungkin kita nasi buat atau menu buat sahur itu ngambil atau mencuri dari orang lain gitu kan. Itu salah besar ya. Karena dengan catatan makanan tersebut halal gitu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya itu seperti ini. Ada 3 makanan atau ada 3 golongan yang tidak akan dihisap di hari akhirat kelak gitu kan. Apa saja? Untuk yang pertama itu adalah makanan yang kita santap ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua itu ada makanan yang kita santap ketika sahur. Dan yang terakhir yaitu orang yang berjihad di jalan Allah atau fisabilillah. Itu. Nah, tadi kan berbicara mengenai keutamaan sahur dan manfaat ya Kak ya. Nah, bagaimana sih Kak cara agar tidak malas nih untuk bangun sahur gitu? Apakah ada cara ataupun tips-tipsnya gitu? Tips-tipsnya supaya kita tidak susah untuk bangun Ya, sahur betul. ya. Karena memang kita sendiri juga merasakan gitu kan. Gak jauh-jauh lah. Gak jauh-jauh banget gitu ya. gitu. Iya betul. Jadi di sini kita akan sharing gitu beberapa tips supaya kita itu tidak supaya kita itu tidak malas bangun sahur betul, ya. Karena kan tadi dikatakan bahwasannya sahur itu kan hukumnya sunnah muakkad. Iya betul. Jangan sampai kita tuh nggak mendapatkan pahalanya Allah gitu ya. Betul sekali ya Kak ya. Iya. Oke, tips yang pertama itu adalah atur jam alarm, waktu alarm gitu. Jadi diusahakan sebelum kita tidur itu handphone harus sudah harus sudah siap lah alarmnya gitu. Kayak misalkan bangun jam 3 atau jam berapa, jam setengah 4 mungkin ya gitu. Jadi dengan adanya alarm insya Allah memudahkan kita untuk bangun gitu. Kemudian atau kalau mungkin nggak pakai handphone juga pakai jam beker itu lebih mudah ya. gitu kan ya. Tapi terkadang kalau misalkan kita pasang alarm sok kedengeran tar sih kita sendiri. Kadang sih aku maka. Iya kadang ya. Kadang kalau misalkan pasang alarm itu mungkin bangun tapi
cuma matiin alarm Ya, betul, doang ya. betul. Terus habis itu tidur lagi gitu. nggak sahur Iya. Seperti itu. Mungkin untuk yang pertama mungkin itu atur jam alarm. Untuk tips yang kedua yaitu siapkan atau atur waktu makanan kita gitu. Siapkan makanan apa saja yang akan kita santap ketika kita akan melaksanakan sahur gitu kan ya. Kayak misalkan sebelum tidur nih kita udah mempersiapkan kayak misalkan besok mau masak ayam gitu, atau besok mau masak sayur kol misalkan seperti itu. Jadi otomatis itu akan membuat kita menjadi semangat untuk bangun gitu. Betul, kan iya. karena ada makanan yang mungkin sehat dan juga bergizi seperti itu. Dan untuk tips yang ketiga yaitu atur waktu tidur. Nah, ini biasanya remaja atau apa ya, masa-masa kita gitu kan ya, sering gadang Bergadang, dia, iya. begadang gitu. Padahal kan sudah tahu ya bahwasanya kalau misalkan kita bergadang tuh bisa membuat penyakit ya, Iya, Kak, ya? betul sekali gitu. Mungkin kalau misalkan cowok kebanyakan mungkin gadang tuh karena game ya. Betul, Karena Kak. game. Apalagi tuh game yang lagi viral itu, Kak. Biar apa tuh, game apa? ML, Kak. ML. Iya, betul sekali. Nah, jadi diusahakan gitu waktu tidur itu harus cukup gitu. Betul. Supaya ketika nanti pas waktunya sahur kita tidak susah untuk dibangunkan. Maksimal Gitu. berapa jam ya, Kak? Maksimal itu 8 mungkin ya. 8 jam. Iya, 8 jam. Kecuali kalau misalkan anak pesantren mungkin ya, Kak. Kalau misalkan anak pesantren itu biasanya kan ada suka pasaran gitu, Iya, sampai betul. ngajinya itu larut malam, bisa sampai jam 11, bahkan sampai jam 12 juga bisa nyampe gitu. Ya, tapi Seperti kan itu. mungkin alhamdulillahnya kan anak pesantren mah masih bisa Iya, bangun. alhamdulillah. gitu, ya. Mungkin yang keempat ya, yang keempat itu adalah motivasi diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri juga harus dimotivasi gitu ya. Karena motivasi terbaik untuk diri kita sendiri adalah diri kita sendiri kan, Iya, betul. gitu. Jadi contohnya kayak misalkan kita itu sering lihat postingan-postingan Islami tentang keutamaan sahur di sosmed gitu kan ya. Atau mungkin lihat postingan-postingan tentang apa sih yang akan terjadi jika kita meninggalkan sahur seperti itu. Jadi ya diusahakan sering melihat postingan-postingan tersebut supaya memotivasi diri kita sendiri seperti itu. Dan untuk yang kelima, tips yang kelima itu adalah dapatkan bantuan gitu. Kita harus bisa mendapatkan bantuan dari orang lain, Kak. Jadi sebelum tidur kayak misalkan Teh Ibai nih, Kak Ibai gitu, minta dibangunin sama orang tua, sama mamah gitu kan ya. Atau mungkin sama saudara gitu. Kalau misalkan anak pesantren mungkin sama teman-teman yang ada di Kobong gitu, minta suruh dibangunin seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk bisa bangun seperti itu. Dan untuk tips yang terakhir nih, Kak, ada tips yang terakhir nih ya. Tips yang terakhir itu adalah sabar dan konsisten. Iya. Nah, itu Kak yang menjadi permasalahan konsisten atau Iya, istiqomah iya, itu begitu betul. sulit gitu, Begitu Kak. sulit, iya. Jadi ya harus diperluas lah sabarnya. Seperti itu. Jadi jangan baru juga puasa 2 hari gitu kan ya, udah males gitu karena kan males bangun sahur gitu. Betul. Tapi jalani saja gitu. Insya Allah nanti juga nggak bakalan kerasa tiba-tiba Lebaran gitu kan. Betul sekali, Kak. Iya, betul. Seperti itu. Apakah ada anjuran tertentu untuk melaksanakan sahur, Kak? Kan saya pernah mendengar di bahwasannya sahur itu lebih utama dikerjakan sebelum imsak. Iya. Nah, apakah itu betul, Kak? Iya, betul sekali. Jadi itu sunah-sunah sahur ya, Kak. Oh, berarti salah satu sunnah Iya, sahur ya, Kak? sunah-sunah Ya. sahur. Mengakhirkan sahur ketika di bulan Ramadan itu hukumnya sunnah. Jadi kenapa kok bisa boleh gitu diakhirkan gitu ketika melaksanakan sahur gitu. Karena ada hadis Nabi gitu ya, Kak, yang mengatakan bahwasanya bakaru bil iftori wa akharu bis sahur. Jadi segerakanlah untuk berbuka puasa dan juga akhirkanlah untuk sahur gitu. Hadis riwayat Ibnu Adi seperti itu. Jadi udah tertera jelas gitu, boleh mengakhirkan sahur ketika melaksanakan puasa seperti itu. Karena kalau misalkan kita mengingat gitu, kalau misalkan kita sahur di bulan Ramadan, kemudian sahurnya itu larut malam gitu kan ya, Kak, gitu, lebih awal mungkin gitu, otomatis setelah sahur pasti akan ngerasa ngantuk karena Betul, sudah iya. makan gitu kan. Apalagi kalau misalkan makannya itu kenyang gitu kan ya, terlalu kenyang, pasti kalau misalkan dibangunin itu pasti bakalan susah banget gitu. Jadi sebisa mungkin bahwasanya sudah dianjurkan juga sunnah-sunnah melaksanakan sahur itu yaitu mengakhirkan sahur gitu sekitar 15 menit sebelum imsak lah gitu. Apakah ada manfaat lain dari sahur itu selain untuk menjaga stamina, Kak? Oke, jadi mungkin manfaat mungkin ya, manfaat
melaksanakan sahur gitu, yang paling utama mungkin kita akan mendapatkan pahala gitu kan ya, karena sudah melaksanakan sunnah Rasul gitu, melaksanakan sahur. Kemudian kalau misalkan kita melaksanakan sahur, tadi yang paling penting adalah mengakhirkan sahur gitu kan, otomatis keistimewaannya itu kita tidak akan telat untuk melaksanakan sholat subuh gitu, apalagi sholat subuh berjamaah di masjid ataupun di musola. Beda lagi kalau misalkan kita sahur lebih awal terus kemudian kita tidur, pasti ada kemungkinan kita tidak melaksanakan sholat subuh atau mungkin telat gitu ya Kak. Kemudian di samping itu, ketika kita sambil menunggu azan subuh gitu ya Kak, kita bisa sambil bertadarus ya, ataupun berzikir ataupun amalan-amalan yang lainnya seperti itu. Karena memang sangat istimewa sekali ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan gitu kan ya. Karena kan satu huruf saja kita membaca Al-Quran itu ganjarannya itu 10 kali lipat ya. Bayangin kalau misalkan sebelum subuh kita menunggu waktu subuh gitu kan ya, membaca misalkan 3 halaman atau 3 lembar gitu, ada berapa huruf di dalam 3 lembar tersebut gitu. Kalau misalkan kalau misalkan dipikir-pikir itu seperti itu. Jadi memang sangat penuh dengan keberkahan sekali ketika melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan. Nah, apa sih Kak yang terjadi jika kita itu meninggalkan sahur? Ya, apa sih yang terjadi ketika kita meninggalkan sahur seperti itu? Jadi ada beberapa mungkin yang akan terjadi kepada diri kita jika kita meninggalkan sahur. Untuk yang pertama yaitu mungkin kita akan kehilangan energi ya kan Kak, karena tidak melaksanakan sahur, jadi energi diri kita itu terkuras. Betul. Seperti itu. Jadi kalau misalkan energi kita udah terkuras, otomatis aktivitas-aktivitas yang sebelumnya sudah sering kita lakukan bakalan terganggu karena tidak semangat lagi, lemas gitu badannya kan. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu bakalan dehidrasi. Ya betul, karena kekurangan minum. Karena tadi juga kalau misalkan tidak sahur sama sekali bakalan lemas ya, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kesulitan untuk berkonsentrasi gitu. Apabila mungkin ketika kita kuliah, misalkan kita kan duduk di bangku kuliah ya kan, ketika kita ada di kelas gitu karena tidak melaksanakan sahur, kemudian ketika belajar itu tidak fokus, pikirannya tuh kemana-mana ya, ada lapar, haus, bercampur aduk seperti itu ya. Jadi belajar kita pun tidak akan konsentrasi, tidak akan kondusif seperti itu. Atau yang keempat itu mood kita akan menjadi buruk gitu ya Kak. Jadi contohnya kalau misalkan kita ditanya sama teman kita gitu kan, padahal itu pertanyaan yang sangat sepele, karena mood kita itu jadi berantakan, jadi seperti singa menjawabnya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu berkurangnya pahala. Kita tidak akan mendapatkan pahala sahur gitu kan ya, ketika kita melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan sahur seperti itu. Tapi puasa tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala ketika melaksanakan sahur. Bagaimana sih Kak sahur menurut sunnah Nabi Muhammad SAW? Apakah ada ketentuannya apa gimana gitu Kak? Oke. Sahur menurut Nabi Muhammad SAW itu bahwasanya dulu ketika Nabi Muhammad SAW sahur, katanya gitu ya, beliau itu sahur sangat sederhana sekali gitu, tidak makan berlebihan gitu. Betul. Kan ya Kak. Ya kalau sekarang kan kita pasti dikumpul-kumpul nih buat sahur gitu, tapi otomatis kalau misalkan udah banyak makanan pasti gak bakalan kemakan juga gitu. Jadinya mubazir, gitu jadinya mubazir. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Beliau sangat sederhana sekali, cukup dengan memakan roti, terusan kurma dan juga air putih, itu udah cukup sekali. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua itu tidak berlebihan, tadi disebutkan ya, tidak berlebihan, sangat sederhana gitu. Karena memang Allah itu tidak menyukai orang-orang yang boros. Ya, boros yang dan juga berlebihan seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah makan bersama keluarga. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sahur, beliau selalu bersama dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, seperti itu. Berarti kita juga harus seperti itu, diusahakan ketika sahur harus dengan keluarga, tidak boleh sendiri-sendiri, supaya bisa mendapatkan pahala sunnah melaksanakan sahur seperti itu. Bagi yang sudah berkeluarga bagi yang sudah berkeluarga.
Dan untuk yang terakhir yaitu membaca doa gitu. Membaca doa supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perlindungan kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Seperti itu. Apakah ketika kita mengerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, apakah itu masuknya ke dalam sunnah, Kak? Nah, tadi kan dijelaskan bahwasannya Nabi Muhammad itu kan ketika berbuka selalu sederhana, yaitu dengan air minum, kurma dan roti ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengikuti sunnah Nabi nih, tetapi di rumah tuh nggak ada kurma gitu, Kak, apakah bisa diganti dengan makanan lain gitu yang disunahkan oleh Nabi seperti itu, Kak? Kalau misalkan di rumah, misalkan kita mau mau menuruti gitu kan, mau mengikuti sunnah Nabi gitu kan, makan kurma tapi tidak ada kurma di rumah gitu kan, adanya air putih misalkan gitu ya. Adanya air putih gitu. Jadi bisa diganti dengan makanan yang sangat sederhana. Kuncinya supaya kita itu tetap kuat, ya makan secukupnya saja gitu, tidak usah berlebihan gitu. Jadi kayak misalkan makan nasi gitu kan, lauk pauk secukupnya, sayur-sayuran, buah-buahan juga tidak harus yang mahal-mahal. Betul. Misalkan ada ada pepaya di rumah, makanlah gitu. Tidak usah pengen pir nih, pengen anggur, nggak usah lah gitu ya. Seadanya aja, seadanya ya, Kak, saja seperti itu. Nah, berbicara mengenai berbuka ya, Kak. Nah, berbuka itu lebih dianjurkan kita makan dulu ya, atau sholat dulu gitu, Kak. Soalnya ya saya tuh kan pernah mendengar sebuah hadis bahwasannya ketika kita berbuka, ketika kita sholat dalam keadaan lapar gitu kan, itu bisa dikatakan makruh. Iya, betul. Nah, jadi yang sebetulnya ketika kita berbuka itu lebih utama ataupun lebih dianjurkan yang mana, Kak? Oke, sebagaimana ada hadis yang tadi sudah disebutkan ya, Kak, yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, bakaru bil iftori wa akhiru bis sahur gitu kan. Bersegerakanlah untuk berbuka dan akhirkanlah sahur. Jadi lebih utama berbuka terlebih dahulu. Kayak misalkan ada azan udah berkumandang nih, langsung nih kita minum gitu kan, langsung minum. Terus kalau misalkan kita ingin mengikuti sunnah Nabi, makan kurma 3 biji seperti itu ya. Ataupun setelah kita sesudah kita minum, sesudah makan kurma, barulah kita sholat terlebih dahulu seperti itu. Kalau gini nih, Kak, konsepnya ya. Iya. Kita ngebatalin puasa. Iya. Tapi kita nggak lanjut sholat, Kak. Jadi kita tuh makan dulu gitu. Makan dulu. Iya, makan dulu kayak makan nasi, makan sayuran gitu. Jadi sholatnya tuh sesudah makan gitu. Apakah makan itu boleh, Kak, seperti itu? Oke, boleh saja seperti itu. Cuma kalau misalkan lebih baik gitu kan ya. Jadi sebelum sholat itu ya meminum air putih dulu dan makan kurma dulu gitu kan ya, atau makan takjil yang manis-manis terlebih dahulu gitu. Setelah itu baru sholat. Karena kalau misalkan kita kalau misalkan kita makan dulu nih, udah banyak, misalkan kita udah lapar banget nih gitu, Kak, segalanya bakalan dimakan nih kan. Betul, ya. Otomatis pasti kesitunya tuh bakalan males gitu. Betul, karena sekali, Kak. Karena kekenyangan makan gitu. Ya, betul. Jadi ya biar nggak madarat gitu, jadilah sholat terlebih dahulu saja seperti itu. Berarti pada intinya ketika kita mau sholat tetapi kita makan dulu gitu ya, berarti itu boleh ya, Kak? Boleh. Ya? Maksudnya nggak mengurangi tingkatan pahala gitu, Kak, ya? Enggak, alhamdulillahnya. Karena itu kebiasaan saya gitu, Kak. Iya, asalkan jangan berlebihan saja, Kak. Betul. Ketika kita mau berbuka nih, Kak, ya saya membatalkan puasa, lalu saya makan dan setelah itu saya sholat gitu. Iya, tapi nggak apa-apa seperti itu juga, asalkan jangan berlebihan dan tetap melaksanakan sholat. Betul, karena sesuatu yang berlebihan itu sangat dibenci oleh Allah. Iya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkinkah itu pertanyaan terakhir nih dari saya. Nah, apakah ada pesan ataupun motivasi nih, Kak, buat sahabat opini di rumah mengenai tema kita pada hari ini? Untuk sahabat opini dimanapun kalian berada, tetaplah melaksanakan sahur meskipun itu sangat susah sekali untuk bangun, karena di balik susahnya bangun sahur terdapat begitu banyak keistimewaan dan juga keberkahan tentunya. Seperti Insya itu. Allah ya, Kak, ya. Iya. Baik sahabat opini, itu mungkin akhir dari sesi perbincangan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan sharing ilmu kepada kita semua. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat opini yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube kami, yaitu Stitnu Alfarabi Pangandaran, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Yumni Normalia dan narasumber saya
Kak Fitri pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast opini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.